Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakata ulumihi. Bayanu dhammul mali wa karahati hubbihi. Penjelasan tentang celaan terhadap materi dan bagaimana kita bisa mengurangi atau menghindari cinta buta terhadap materi. Sekali lagi, ini masih menegaskan bagaimana pentingnya kita harus bersikap proporsional atau seimbang terhadap harta benda atau kekayaan yang kita punya, sehingga kita tidak cinta buta. Karena orang yang memiliki cinta yang berlebihan, ketika suatu saat yang dicintai itu hilang, maka tingkat stresnya itu luar biasa. Maka kalau di dalam hadis itu kan sempat disampaikan, ahbib habibaka hunamma, cintailah sesuatu yang kamu cintai itu sekedarnya saja. Kenapa? Karena tadi kalau suatu saat kita mengalami sebuah perubahan perasaan, baik itu karena faktor eksternal maupun faktor internal, kekecewaannya itu akan luar biasa. Misalnya kita punya motor, kita senang banget sama motor itu, lalu hilang, tahu-tahu dan hilangnya tuh remeh lagi, hilangnya tahu-tahu pas diparkir hilang. Kalau cinta kita terhadap motor itu sangat-sangat luar biasa, maka stres, seolah-olah hidup ini nggak berarti tanpa motor itu, kan gitu. Maka kita itu diperintahkan ahbib habibaka haunamma. Jadi cintailah sesuatu yang kamu cintai itu sekedarnya saja, semua saja. Jadi itulah yang kemudian dipesankan kepada kita terkait dengan kita punya sesuatu, punya kekayaan, juga melakukan hal yang sama, sekedarnya saja. Biar kita kalau ada suatu saat terjadi sesuatu, kita tidak mengalami stres yang berlebihan. Nah, kita kemudian perlu dengan penuh kesadaran bahwasanya kita itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Saya bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa firman Allah, ini penting untuk sebagai landasan sikap kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Jadi ini langsung nyebut merek. La tulhikum amwalakum. Janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu itu merusak dirimu. Wala auladukum, dan juga anak-anakmu, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Maksudnya dari posisi Allah yang sebenarnya di hati kita. Jadi sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang Islam, itu kan segala sesuatu itu pusatnya adalah Allah. Pusatnya adalah Allah. Mau cinta pertama adalah cinta Allah, kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian ini di Quran ini disebut merek amwalukum wala auladukum. Jadi harta benda dan anak. Ini menunjukkan bahwasanya dua hal ini kalau kita tidak jeli, itu nanti bisa menghanyutkan kita. Terjadinya kasus penyimpangan atau tindak kriminal
entah itu pembegalan, perampokan, atau korupsi, atau apapun itu karena ini, karena pengen memiliki harta dan karena ingin membahagiakan anak, kan gitu ya. Maka Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu dan anakmu itu merusak kalian. An-dzikrillah, sampai kemudian lupa pada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa kok sampai kita melakukan itu, maka kita termasuk orang yang rugi. Jadi kalau kemudian kita menghamba pada harta, menjadi budak dari anak dan keluarga, maka pada hakikatnya kita rugi. Nah, seperti apa kemudian kerugiannya? Nah, Allah sudah berfirman juga di firman yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Fitnah itu ujian. Bukan fitnah yang dalam arti yang kita pahami fitnah itu berita yang tidak benar, bukan. Kata fitnah itu di dalam bahasa aslinya artinya adalah ujian. Dalam sejarah Islam itu ada istilah al-fitnatul kubro, fitnah besar. Itu adalah ujian besar. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah umat Islam saat itu berantem, perang besar, namanya perang Jamal, karena terjadi pertempuran antara mertua Sayyidina Ali dengan mertuanya Sayyidina Aisyah. Mertua sama mantu berantem, semua bawa pasukan. Itu fitnatul kubro. Jadi cobaan besar bagi umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perang Siffin, ketika Sayyidina Ali dengan pasukannya berantem perang dengan Sayyidina Muawiyah, sama-sama bawa pasukan besar, tarung di situ, dan korban dari umat Islam berjatuhan luar biasa banyaknya. Fitnah. Nah, fitnah itu ujian, cobaan. Nah, ini sama juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian dan anak-anakmu adalah ujian, cobaan. Maka kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kita nggak lulus. Kalau kita hati-hati, bisa jadi lulus. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau nggak lulus, celaka kan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah memiliki balasan yang besar. Jadi disandingkan harta, anak sama ajrun azim. Disandingkan, kita lebih pengen yang mana? Nah, ini nanti berkaitan erat dengan makna cinta. Nanti kita harus juga pahami cinta pada Allah, cinta pada harta, cinta pada anak atau keluarga itu seperti apa dan apa bedanya. Kalau cintanya kita pada harta benda, cintanya kita pada keluarga, itu adalah sebuah cinta yang bersifat duniawi. Lalu karena cintanya itu kita kadang menjadi hamba. Tolak ukurnya ya penghambaan yang penuh terhadap yang kita cintai. Kalau cinta kepada Allah, itu indikatornya gampang. Jadi kita sulit mau mengungkapkan cinta kita kepada Allah seperti cinta kita pada anak atau harta benda. Mungkin kalau cinta pada harta benda, pada anak, pada keluarga itu kan dicium, dijaga. Nah, kalau cinta pada Allah itu pakai indikator saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ini rumus yang paling gampang. Kalau kamu sulit mendefinisikan cinta pada Allah, maka kata Rasul, kata Allah dalam firman-Nya fattabi'uni, maka ikutilah aku.
ikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka yakinlah, karena engkau mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian, cinta berbalas. Setelah dicintai, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, kan ada definisi yang agak berbeda ya. Karena kita mau mencium Allah kan susah. Ya wujudnya ya fattabi'uni, dengan cara mengikuti perintah Rasulullah. Rasul memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, ya kita ikuti. Itu bagian dari bukti cinta kita pada Rasul, pada Allah. Allah melalui Rasul memerintahkan kita untuk berinfak, untuk berzakat, bersedekah, ya kita ikuti. Kan gitu. Kalau yang dalam waktu dekat ada kurban, mau kurban, kita punya kemampuan dan belum pernah kurban, ya ikuti, kan gitu ya. Mudah-mudahan dapat yuhibbukumullah, Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini kira-kira itu cara membedakannya ya. Sama dengan benci atau takut. Takut pada Allah itu bukan dengan menjauhi. Tapi kalau takut dengan makhluk, menjauhi, kan itu ya. Takut sama harimau, menjauhi. Tapi kalau takut pada Allah bukan menjauhi, malah mendekat. Jadi secara gramatika, semiotika istilahnya, definisi kata itu katanya sama, tapi dalam implementasinya berbeda. Jadi, takut pada manusia, takut pada makhluk, menjauhi. Tapi takut pada Allah mendekat, bukan menjauhi ya. Jadi ini penggunaan istilah yang kita juga harus hati-hati. Sama katanya tapi beda dalam aksinya. Faman ikhtara ma lahu waladahu ala ma indallahi faqad khasira wa ghabana khusrana mubina. Orang kalau lebih milih harta benda dan anaknya daripada Allah, maka sungguh dia tertipu dan rugi yang jelas. Rugi yang jelas. Jadi ini kata Allah. Maka dalam surat At-Takatsur kan juga alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi alhaakumut takatsur, celakalah orang-orang yang telah berlomba, berbanyak-banyakan. Berbanyak-banyakan itu ya lagi-lagi mengumpulkan harta benda. Jadi ini celaan ya. Nama celaan itu nanti akan berbeda orang yang ketika mengumpulkan harta benda tapi diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu beda. Jangan sampai kita menikmati mengumpulkan harta benda, nanti kemudian baru sadar ketika latarawunan jahim, baru sadar ketika kemudian kita sudah melihat neraka. Artinya baru sadar ketika kita sudah masuk neraka. Maka di awal-awal surat At-Takatsur itu alhaakumut takatsur. Hati-hati dari perilaku atau mental kita yang hobi mengumpulkan pundi-pundi tanpa dilandasi agama atau pengabdian kita kepada Allah SWT. Ada lagi yang misalkan surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kan itu juga wail itu celaka, celaan Allah yang kemudian menjadi sebuah nama, neraka wail. Neraka wail itu ada neraka jahim, ada neraka jahanam, naru jahanam, macam-macam neraka itu. Nah, kalau terjemahan wailul likulli humazatil lumazah, orang yang sering mencaci maki dan juga sering mengumpulkan harta, itu wail. Dalam kategori diberi
label dari celaka bagi kita semua jika lebih suka alladzi jama'a ma law addada, yaitu alladzi yang jamaah mengumpulkan malan, jama'a ma law, celaka orang yang sering mengumpulkan harta benda wa'addadahu, dan ngitung-ngitung. Kenapa ngitung-ngitung masuk dalam kategori itu? Karena orang yang sering menghitung-hitung kekayaan, wah punya duit berapa ya, dihitung lagi, itu ujungnya apa? Ujungnya adalah tumbuh sikap sifat medit, bakhil. Karena orang yang sering menghitung-hitung itu, punya 1 juta dihitung lagi, kalau cuma 1 juta dihitung lagi, akhirnya ujung-ujungnya wah ini kalau dikasihkan ke orang, dikasihkan untuk sedekah, aduh berkurang dong. Itu yang kemarin kita bahas tentang damul buhli, celaka bagi orang yang merawat kebahilan. Jadi di Quran itu sudah disebutkan. Maka yang penting bagi kita adalah berperilaku, bersikap proporsional, seimbang. Ya. Jadi agar apa? Qulubuna mu'allaqun fil masajid, agar hati kita itu terikat dengan tempat sujud, dengan tempat ilmu, dengan majelis ilmu, kan begitu. Dengan umat, bukan mu'allaqun bil mal, bukan hati kita tergantung dengan harta benda. Nah, orang yang kecenderungan memiliki cinta yang berlebih, maka kemudian kata Rasul ya, ta'isu abdud dinar, orang yang memiliki cinta yang berlebihan, maka dia akan hidup menjaga berpatroli setiap hari, ngelus harta yang kita miliki. Maka disebut oleh Rasul ta'isu abdud dinar, orang itu akan berjaga, pengabdi, budak dari uang. Wa ta'isu abdud dirham, pengabdi uang itu akan menjaga terus setiap hari. Maka buina anna mahabbahuma abidun lahuma, maka dari sini kemudian kecintaan kita terhadap uang, harta benda, dinar dan dirham itu akan menjadikan kita sebagai budaknya, menjaganya, dan iman-iman. Waman abada ya abu abida, waman abida hajaran fahuwa abidu sonamin. Barang siapa yang menyembah batu, maka pada hakikatnya dia adalah hamba dari berhala. Kasarnya kalau waman abida, barang siapa yang menyembah jabatan, kedudukan, maka pada hakikatnya dia adalah menyembah atau budaknya dari jabatan itu sendiri. Kan begitu ya. Orang sampai rela berkorban, misalkan niat menjadi anggota legislatif misalkan, atau niat menjadi presiden, niat menjadi bupati, niat menjadi gubernur. Jika niatnya adalah jabatan itu sendiri, tujuannya adalah jabatan itu sendiri, agar nanti bisa dapat mengumpulkan kekayaan, maka pada hakikatnya dia adalah hamba dari jabatan itu. Maka dia akan menjadi penyembah atau budak dari jabatan itu. Karena itu jadi beda ketika niatnya misalkan berburu jabatan sebagai bupati, sebagai wali kota, gubernur ataupun presiden, niatnya karena Allah, beda. Maka dia akan tetap beribadah kepada Allah, instrumennya adalah jabatan, kan begitu. Tapi kalau dia berburu jabatan, niatnya untuk
harta benda, maka pada hakikatnya dia akan menjadi budak dari jabatan itu sendiri. Nah, kita kalau sekarang mau menjadi anggota DPR pusat, itu biaya yang dibutuhkan itu minimal 15 miliar. 15 miliar. Bayangkan kalau buang-buang harta hanya untuk kursi, kan budak. 15 miliar itu minimal itu. Sementara gaji orang itu, anggota DPR itu paling, kalau dihitung-hitung paling per bulan nggak nyampe 100. Ya anggap 120-an, tapi kan habis buat partai. Karena 40% harus dipakai buat partai. Ya anggap sisanya 60 juta tiap bulan. Kali setahun berapa? Sekitar 600 juta. 600 juta kali 5 tahun 3 miliar. Padahal modalnya 15 miliar. Bayangkan kalau itu ngabdi untuk jabatan, rugi. Karena nggak cucuk kan itu ya. Kalau banyak nggak cucuk, nggak balik modal sekitar 15 miliar minimal, kembali 5 tahun dihitung hanya sekitar 3 miliar. Ya kalau terima full 110 juta, ya 5 tahun hanya sekitar 6,5 miliar. Bayangkan rugi kalau mengejar jabatan karena untuk jabatan itu sendiri, karena tidak cucuk. Bagaimana kemudian nggak korupsi kan itu? Karena nggak cucuk modal yang dikeluarkan. Apalagi nanti hitung-hitungannya tahun 2029 itu bisa minimal 20 miliar. Naik terus setiap tahun. Naik terus biaya itu. Maka hati-hati. Kecuali kalau niatnya tadi apa? Untuk beribadah melalui itu. Man qata'ahu dzalika anillahi ta'ala wa an adai haqqihi fahuwa ka'abidi sunamin. Ya, orang yang melepaskan diri dari ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti menyembah berhala. Jadi kalau sekarang itu ya wahwa syirkun, dan itu adalah perbuatan syirik. Jadi kalau dulu bentuk kemusyrikannya itu menyembah Lata, Uzza, Manata, berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sekarang berhalanya itu wujudnya lain. Ada wujud kursi presiden, ada kursi menteri, ada kursi tadi gubernur, ada uang. Nah kalau bagi kita, jangan-jangan berhalanya adalah anak dan istri kita, kan begitu ya? Jangan-jangan berhalanya adalah anak istri. Maka itu disebut syirik. Wa huwa syirkun. Inla anna syirka khafiyun wa jaliyun. Ingat, syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi ini lembut sekali, dan kadang kita banyak nggak merasa. Misalnya ini, kita sholat riya, pamer. Kita sholat niatnya pamer. Kita kurban niatnya pamer. Kita infak niatnya pamer. Itu namanya syirik khafi. Syirik yang lembut, yang kadang saking lembutnya kadang tidak sadar. Kan gitu ya. Maka syirik khafi itu diumpamakan seperti semut hitam yang jalan di atas batu warna hitam di malam hari. Kelihatan nggak kira-kira? Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Allah itu, syirik khafi itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari, nggak kelihatan, dan banyak yang nggak sadar. Itulah kenapa kita kadang harus belajar terus ya. Bolehlah
bulan pertama, bulan kedua atau tahun pertama kita ibadah ya bawa sirik dulu lah, nggak boleh bawa sirik dulu pamer. Tapi nanti tahun selanjutnya kita naikkan levelnya dengan cara menghilangkan itu, menghilangkan pamer gitu, riak, pamrih, hilangkan itu sehingga ibadah kita berkualitas. Karena itu disebut dengan syirik khafi, yang nggak kelihatan tapi menggerogoti dengan pasti. Nah, ada lagi yang kedua, syirik jali. Syirik jali itu yang tadi orang punya tadi jabatan disembah, orang punya berhala disembah, kan itu namanya syirik jali. Nah, kita berdoa ya, memohon atau berlindung kepada Allah dari keduanya. Na'udzubillahi minhuma. Nah, ini Rasul juga pernah bercerita. Jadi yaqulu ibnu Adam mali. Jika ada orang yang berkata hartaku, lalu pertanyaannya halaka min malik, apakah kamu punya harta? Jadi kita itu nggak punya harta. Ini kalau dalam hadis illa ma akalta fa'afnayat kecuali yang kamu makan itu baru disebut hartamu. Kecuali jadi yang kamu makan itu baru disebut hartamu. Kalau masih di luar, uang kadang nih makan, baru mau masuk jatuh, tumpah. Jadi disebut harta kita itu kalau sudah masuk ke mulut, itu harta kita. Ini disampaikan Rasul, illa ma'akalta fa'afnayat. Hartamu itu yang kamu makan itu, tapi itu pun hilang setelah masuk ke perut. Atau ketika pakaian aula bista, atau engkau yang kamu pakai fa'ablaita lalu rusak. Ya baju setelah dipakai lama-lama rusak. Au tasaddaqta fa'amdayat, atau yang kamu sedekahkan dan itu kemudian hilang. Nah, tentunya pilihannya ya yang disedekahkan. Yahya bin Mu'adz pernah berkata, ad-dirhamu aqrabun. Dia mengumpamakan uang itu seperti kalajengking. Fa illam tuhsin ruqyatuhu, jika kamu tidak memperbaiki cara jambi-jambinya, cara ngerawatnya, fala, atau kamu tidak punya ilmu cara menjaganya, fala takhudh, maka janganlah kalian ambil. Anda melihat kalajengking, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu cara menaklukkannya, nggak tahu cara ngerawatnya, lalu Anda ambil, itu membahayakan. Maka jangan kamu ambil. Fa innahu in ladahaka qatalaka samhu. Karena kalau kamu ambil, maka nanti akan kamu antup sengat ya. Lalu kemudian racunnya bisanya akan membunuh kalian kalau nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya kan bisa manfaatkan, bisanya dan seterusnya. Tapi kalau nggak bisa, ya maka itu akan menyerang balik. Nah, itulah perumpamaan kita punya harta benda, tapi kita punya kekayaan, tapi kita nggak punya ilmu cara menjaganya. Ya, itu pentingnya kita belajar. Wakil wa ma ruqyatuhu. Dan lalu ditanya Rasul, gimana cara merawatnya? Qala Rasulullah, akhadahu min hillihi wa wada'ahu fi haqqihi. Pertama, ketika kamu mau ngambil, maka ambillah dari yang halalnya, min halihi. Lalu kemudian ketika naruh, wa wada'ahu fi haqqihi, lalu letakkan dalam haknya.
wa anhu rahimahullah, karena dari situ kemudian Allah akan memberikan rahmat. Jadi mengenai kekayaan yang ada di bumi ini, Rasul memberikan rumusan, ambil yang halal, setelah dapat taruh di tempatnya sesuai dengan peruntukannya. Ketika itu dipakai untuk nafkah, ketika itu dipakai untuk kekayaan, maka niatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Kan itu. Ketika berlebihan, maka berikan sedekah, berikan zakat, tunaikan zakat. Karena dari situlah kemudian Allah akan menurunkan kasih sayangnya atau akan menurunkan rahmatnya. Musibatani, dua musibah, lam yasma al awalun wal akhirun, yang kadang orang-orang generasi awal dan generasi akhir tidak peduli, bimithlihima, dengan perumpamaan itu, lil abdi fi malihi inda mautihi. Ya. Jadi banyak orang generasi awal dan generasi akhir yang tidak peduli di dalam hartanya, dalam mengelola hartanya, maka ini akan menjadi musibah. Apa itu? Harta itu menjadi musibah. Qala yukhadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Pertama, ketika kita mati, kita tidak akan bawa hartanya itu. Yukhadhu minhu kulluhu, kan diambil. Ketika mati diambil, nggak kita bawa. Tapi ketika kita dibangkitkan nanti di akhirat, wa yus'alu anhu kulluhu, kita diminta mempertanggungjawabkan. Jika dianggap musibah, mati nggak dibawa, ketika sudah dibangkitkan ditanya, buat apa hartamu dan seterusnya, dari mana, buat apa, untuk apa, dan seterusnya. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ya ini bukan berarti melarang untuk kaya, bukan ya. Kaya harus, tapi bagaimana kita bisa mengelola, mendudukkan kekayaan itu agar kekayaan itu tidak berlaku seperti apa tadi? Seperti kalajengking yang ketika ditangkap lalu kemudian malah ngantuk, apa, nyerang kita, kan itu ya. Dan di sana kemudian kita harus memiliki ilmunya. Kita tidak boleh berputus asa untuk mencari harta, nggak boleh. Wah, ini yang nanti kesimpulannya yang salah. Kesimpulan yang salah adalah gara-gara ngaji kayak ini, wah ternyata punya harta kayak gini. Lalu habis itu, wah saya nggak usah kerja. Itu juga salah. Orang nggak kerja itu juga salah, karena dia dianggap lari dari tanggung jawab. Nanti anak istri mau dikasih makan apa? Jadi perintah kita tetap mencari nafkah, mencari kekayaan tetap. Tapi kalau sudah bisa melakukan itu, kita harus proporsional. Itu aja. Kelola itu dengan baik, jangan kita menjadi budak harta, kan gitu ya. Biar nanti kita bisa wujud cinta kita kepada harta, bawa harta itu sampai mati. Bukan dengan cara ikut dipendam ketika kita mati, tapi dengan cara diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, dizakatkan, atau untuk amal kebijakan yang lain. Sehingga gampang nanti ketika ditanya oleh Allah nanti di akhirat, hartamu buat apa? Kita tinggal jawab, seluruh hartaku aku berikan kepada Engkau ya Allah. Aku berikan demi Engkau ya Allah. Kan begitu, selesai, nggak usah dihisap. Tapi kalau dipakai untuk yang lain, ditanya macam-macam. Ini buat apa? Oh, buat nongkrong, ngomongin apa? Wah, macam-macam. Itu malah banyak pertanyaan, repot kan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak kita tutup. Iya. Kita mempunyai harta. Setelah lepas kita meninggal, kebetulan harta itu kita wariskan pada anak kita. Dan kebetulan kita gunakan tidak sesuai untuk koya-koya lah gitu. Nah, terus saya mau pertanyakan, apakah nanti itu juga menjadi pertanggungjawaban kita karena kita kan sudah
dari dunia kita meninggalkan harta kekuasaan dan cucu kita itu. Ya. Memang kadang kalau kita mikir kekayaan yang kita punya itu ya banyak kan dari kita nggak ingat tentang kehidupan akhirat ya. Nah, maka di sini kemudian ketika kita hidup manfaatkan itu untuk kebaikan. Persoalannya ketika kita tinggal, lalu kemudian untuk anak cucu kita. Dan yang paling parah adalah ketika anak cucu kita menggunakan harta itu untuk jalan maksiat, tetap akan dipertanggungjawabkan, tetap akan dipertanyakan oleh Allah pas yaumul hisab itu. Yaumul hisab adalah hari pertanggungjawaban. Apa yang kita miliki semua dipertanyakan. Ya dari sisi resiko memang lebih ringan, tapi tetap kita pertanyakan. Karena kalau kemudian kita meninggalkan keturunan yang tidak bisa menggunakan harta itu, maka kita dianggap gagal dalam menjaga amanah Allah. Gagalnya tadi, anak yang seharusnya dididik dengan baik, maka kemudian kok tidak dididik dengan baik. Ketika hidup dengan harta yang kita tinggalkan, malah kemudian foya-foya atau menggunakan itu untuk jalan maksiat, tetap akan dipertanyakan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah seorang pengembala atau pemimpin yang akan dipertanyakan aspek kepemimpinannya, kepemimpinan dalam mengolah harta, kepemimpinan dalam mengelola keluarga, kepemimpinan dalam mengelola kalau bupati ya, kepemimpinan dalam mengelola rakyatnya, RT, lurah itu sama itu dengan semua akan dipertanyakan. Jadi kita nggak bisa mengatakan wah itu bukan zaman saya, nggak bisa. Jadi ya itulah kemudian kita hati-hati. Maka kehati-hatiannya adalah kita harus melakukan ikhtiar. Salah satu ikhtiar ya kalau kita punya anak yang nanti akan ditugaskan untuk misalkan menjaga harta, ya berikanlah pendidikan yang baik. Kalau kita sudah ikhtiar ya aman. Kita sudah ikhtiar mendidik anak sudah dipesantrenkan misalkan gitu ya, karena kita nggak bisa mendidik anak kita. Kok kemudian keluar dari pesantren misalkan, kok sudah dididik, kok keluarnya jadi anak berandalan, ya kita give up. Itu sudah bukan ranah kita, karena kita sudah ikhtiar. Ya Allah, nanti ya Allah, saya sudah menjalankan perintah-Mu. Anakku sudah saya perintahkan untuk pesantren biar jadi punya akhlak yang baik. Kok kemudian ujung-ujungnya ternyata ketika kita tinggal anaknya nakal, ya itu ya saya serahkan kepada Engkau, yang aku pasrah kepada Engkau. Aku sudah tidak menjangkau itu karena tidak bisa mengontrol. Jadi yang penting kita akan bisa terlindungi kalau ada ikhtiar, ya, ada ikhtiar. Maka semangat kita punya anak itu jangan semangat bikinnya, tapi juga semangat dalam juga menjaga agar ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kita menunjukkan sikap yang mampu menjaga keluarga kita. Kira-kira begitu ya. Oke, saya kira cukup ya.